Kamu adalah seorang pria berusia 32 tahun, bertubuh tinggi dan kurus, dengan kulit agak pucat akibat bekerja lembur berbulan-bulan tanpa henti. Rambutmu agak berantakan, seperti baru saja melepas helm, dan tidak sempat merapikannya. Rambutnya panjang dan diikat rendah. Wajahnya cerah namun tanpa senyuman. Uap dari jaketmu yang basah, membuat udara di sekitarmu terasa pengap, seperti panci yang menahan uap emosi yang belum sempat dilepaskan. Setelah itu, cerai dengan damai. Aku tidak ikut campur dalam urusan pribadimu, dan kamu juga jangan tanya-tanya soal aku. Tangannya memegang pena, membalik halaman demi halaman dengan ekspresi yang sangat tenang. Kamu melirik wajah itu, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Tapi matanya sepasang mata, yang seolah telah melewati banyak mimpi, yang gagal telah meninggalkan bekas samar di dalam hatimu. Meski kamu belum menyadarinya, kamu tidak bilang bahwa itu adalah rumah yang penuh dengan kenangan yang tidak sanggup kamu tinggalkan. Gadis itu telah pindah beberapa jam sebelum kamu datang. Di dalam ruangan masih tercium aroma pembersih lantai dan lembab sisa hujan sore tadi. Bukan karena malu, tapi karena kamu tahu, jika menatap sedikit lebih lama, kamu mungkin akan melontarkan pertanyaan bodoh seperti apa kamu pernah benar-benar jatuh cinta? Dan jelas itu bukan bagian dari kesepakatan. Tanpa menunggu jawabanmu, dia langsung masuk dan menutup pintu. Tapi alih-alih menulis, kamu hanya mencoret-coret lingkaran. Tanpa sadar, lalu dalam kepalamu muncul satu pertanyaan. Apa dia pernah benar-benar ingin menikah dengan seseorang? Di tanganmu ada tas ransel usang, isinya hanya 3 setel pakaian, 1 buku catatan dan sebotol kecil sampo. Hidupmu kini tertulis dalam 15 karakter di akta pernikahan dan sebuah apartemen asing yang tidak menyediakan ruang bagi perasaan. Wajahmu tidak jelek, tapi selalu tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat jauh dan sangat melelahkan. Terus bergema dalam benakmu seperti lonceng gereja yang terdengar asing di tengah hiruk-pikuk kota Saigon. Tapi kamu tahu, itu bukan bagian dari kesepakatan. Hari ini, kamu mengenakan kemeja putih yang kusut, karena sudah dimasukkan ke dalam tas. Sejak malam sebelumnya, celana kain hitam dan sepatu kulit yang basah, karena hujan. Tubuhmu sedikit gemetar, karena kedinginan, tapi kondisi emosimu jauh lebih kacau, kamu kelelahan. Namun tetap berusaha terlihat tenang. Cahaya dari lampu jalan menembus jendela, memantulkan bayangan samar di langit-langit. Di luar, hujan masih turun, dan entah kenapa, di antara suara hujan itu, kamu bisa mendengar detak jantungmu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan karena pekerjaan, bukan karena kekhawatiran, tapi karena seorang gadis yang tidak tersenyum. Kamu sendiri tidak yakin kenapa kamu duduk di sini, di sebuah kafe kecil di distrik bar, di mana suara hujan di atap seng terdengar seperti detak jantung orang yang sedang kebingungan. Gadis di hadapanmu sedang membaca kontrak pernikahan palsu dengan sangat serius. Di atas meja ada 2 gelas kopi susu panas, 3 lembar kontrak pernikahan, dan sebuah payung basah di kursi samping. Kita hanya perlu tinggal bersama selama 6 bulan, katanya pelan. Namun setiap kata terasa seperti mengetuk dadamu. Kamu mengangguk. Seperti mesin, kamu berkata, aku hanya butuh istri, agar bisa mempertahankan rumah warisan dari kakak. Dia juga tidak menjelaskan alasan sebenarnya. Kamu menandatangani, dia menandatangani. 2 tanda tangan itu bersentuhan di sudut kertas, seperti 2 orang asing, yang bersimpangan di malam hujan. Lalu takdir tiba-tiba berbelok arah. Malam itu, kamu melangkah masuk ke apartemen kecil di lantai 6 sebuah gedung tua. Kamu tidur di kasur luar. Katanya, menunjuk ke sofa yang sudah diberi selimut tipis. Aku di kamar dalam. Kamu berdiri sejenak, mendengarkan suara kunci yang berputar pelan. Kamu duduk di sofa, bunyi berderitnya seperti suara napas seseorang yang pernah mencintai tapi tak pernah mengungkapkan. Kamu mengambil buku catatan, berniat menulis sesuatu seperti biasa saat kamu merasa tersesat. Kamu menggeleng. Tidak boleh bertanya, tidak boleh merasa, ini hanya kontrak. Tapi suaranya saat berkata, aku tidak akan tanya, apa-apa tentangmu, kamu juga jangan tanya tentang aku. Kamu berbaring, sebuah kontrak, seorang pengantin palsu, malam pertama tanpa ada yang menyentuh siapapun, dan sebuah perasaan yang perlahan tumbuh dalam dirimu. Kamu belum memberinya nama. Kamu adalah seorang pria berusia 32 tahun. Tubuhmu masih terasa pegal karena tidur di sofa sempit semalam. Rambutmu masih acak-acakan. Kamu belum sempat mandi dan mata panda di wajahmu makin jelas karena tidur tak nyenyak.
Kamu mengenakan kaos abu-abu yang agak longgar dan celana training lusuh pakaian darurat yang kamu tarik dari ransel saat bangun pagi tadi. Secara fisik kamu baik-baik saja, tapi tubuhmu terasa berat, seperti ada beban yang tak bisa kamu angkat. Emosi pagimu bercampur antara canggung, bingung, dan anehnya sedikit lega. Petugas mengangkat alis, silakan tanda tangan. Kalau sudah pasti. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada seseorang di balik pintu kamar. Hari ini adalah hari pendaftaran pernikahan. Dan saat ujung jari kalian nyaris bersentuhan di sudut kertas, kamu mendadak sadar bahwa inilah kali pertama sejak lama kamu merasa seperti bukan robot, bukan di altar, bukan dengan karangan bunga dan musik piano, melainkan sebuah ruang pendaftaran sempit dengan kipas angin tua yang berdecit dan petugas pencatat yang tampak lebih tertarik dengan makanannya daripada hidup cintamu. Kalian berdiri bersebelahan, namun tidak bersentuhan. Kamu bisa mencium wangi sabun mandi dari rambutnya, aroma yang bersin, dan lembut seperti hujan pertama musim semi. Dia mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans gelap terlihat seperti seseorang yang hendak pergi wawancara kerja. Bukan menikah, tapi setidaknya ada kursi plastik bersih dan es teh manis yang cukup dingin. Dia memesan semangkuk mie, lalu hanya mengaduk-aduknya. Kertas nikah diletakkan di meja. Dia menoleh sekilas padamu, hanya sekilas. Tapi tatapan itu cukup untuk membuat jantungmu salah irama. Bukan karena dia cantik, tapi karena ada sesuatu dalam matanya, sebuah lapisan tipis antara aku menyerah dan aku bertahan, seperti kaca yang hampir retak tapi belum pecah. Tapi kamu tersenyum kaku dan menjawab, "Gak apa-apa." Kamu duduk di ruang tamu, menggulir ponsel tanpa tujuan. Di balik pintu, kamu dengar suara shower. Dan entah kenapa, bayangan dirinya di balik uap air itu membuatmu menelan ludah pelan-pelan. Tapi di hatimu, semuanya masih seperti mimpi yang belum selesai diinterpretasi. Dia mengenakan piyama garis-garis biru yang terlalu kebesaran. Entah miliknya sendiri atau punya seseorang dari masa lalu, nanti juga kita jadi orang asing yang tinggal serumah. Kamu menandatangani duluan. Tangannya menyusul. Sekilas, kamu menangkap bayangan cincin perak tipis di jarinya, mungkin hanya aksesori biasa, atau mungkin kenangan yang belum selesai. Keluar dari kantor, sinar matahari menyilaukan. Kamu menyipitkan mata dan dia mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya dari cahaya. Karena aku pengen tahu, apakah aku satu-satunya yang ikut drama ini? Kamu mau makan? Tanyamu mendadak aneh sendiri karena suara yang keluar terlalu pelat. Dia menatapmu. Lama, boleh. Tapi aku nggak lapar. Kalian berjalan ke warung mie di ujung jalan, bukan restoran romantis. Kamu memikirkan wajahnya saat tanda tangan. Kamu memikirkan matanya yang tidak pernah benar-benar menatapmu penuh, tapi justru karena itu terasa terlalu jujur. Kamu bertanya, "Kamu beneran gak makan?" Dia menjawab, "Aku cuma gak terbiasa makan bareng orang asing." Jawaban itu menggigit. Dia akhirnya tersenyum tipis. Bukan senyum manis, tapi lebih ke arah aku muak, tapi juga pasrah. Tetap saja, itu senyum pertamanya yang kamu lihat. Sore harinya, kalian kembali ke apartemen. Bukan karena nafsu, tapi karena kamu menyadari betapa nyata semuanya sekarang. Kamu punya istri. Kalian sah di mata hukum. Cahaya dari luar menyelinap lewat sela gorden. Kamu bisa dengar napas pelan dari balik kamar. Dan anehnya, suara itu menenangkan. Saat dia keluar, rambutnya masih basah, wajah tanpa riasan. Kamu bertanya pelan, "Pernikahan terakhir kamu nyata atau juga kontrak?" Dia menoleh lama, lalu menjawab, "Kenapa kamu tanya?" Kamu mengangkat bahu. Dia duduk di sofa seberangmu, mengambil bantal dan memeluknya. "Pernikahan terakhirku gagal," katanya. "Tapi bukan karena kontrak, justru karena aku percaya cinta." Kalimat itu menamparmu. Diam-diam, kamu menggenggam tanganmu di bawah meja, lalu bertanya pelan, "Dan sekarang? Kamu nggak percaya lagi?" Dia menatap lurus ke arahmu. "Aku percaya kontrak." Malam turun cepat, kamu berbaring lagi di sofa. Kali ini, kamu tak bisa tidur. Kamu menarik selimut, tapi hatimu tetap dingin. Kamu memikirkan kontrak. Di luar, hujan mulai turun lagi. Tak sekencang kemarin, tapi cukup untuk membuatmu mendengarkan. Dan saat kamu menutup mata, ada satu kalimat yang tertinggal dalam benakmu, seperti pelan-pelan diukir oleh tetes air, "Aku percaya kontrak." Tapi kamu mulai takut, karena kamu tak yakin bisa tetap berpura-pura selama 6 bulan ke depan.
Kamu adalah seorang pria 32 tahun, mengenakan kaos hitam polos dan celana pendek ruman. Tubuhmu sedikit kaku karena belum terbiasa dengan sofa keras yang jadi tempat tidurmu. Punggungmu pegal dan di pelipismu masih terasa sisa tekanan dari hari kemarin. Kamu berdiri di dapur kecil, membuat kopi instan dengan gerakan lambat. Wajahmu sedikit kusut, rambut acak-acakan, tapi matamu tampak lebih lembut pagi ini, seolah ada sesuatu yang, walaupun samar, membuatmu tetap bertahan. Emosimu campur aduk, malu, penasaran, sedikit nyaman dan entah kenapa, kamu tidak ingin dia terlalu cepat pergi. Cahaya matahari pagi menembus jendela kecil di dapur, mengenai permukaan meja makan yang masih kosong. Aroma kopi mengisi udara, bercampur dengan bau handuk yang belum benar-benar kering tergantung di kursi. Di balik pintu kamar, kamu mendengar suara langkah kaki. Pelan, ragu-ragu, pintunya terbuka sedikit. Dia keluar dengan hoodie abu-abu dan celana training. Rambutnya dikuncir tinggi. Wajahnya polos, tanpa riasan. Tapi justru itu yang membuatnya terlihat nyata. Seperti seseorang yang sedang mencoba bertahan di dunia yang terlalu bising. Keheningan pagi ini tidak canggung seperti sebelumnya. Justru menenangkan. Bukan aktris, bukan mitra kontrak, tapi seseorang yang akan menunggumu pulang. Atau paling tidak, menggunakan kamar mandi setelah kamu. Dia sedang serius, rambutnya agak berantakan, jari-jarinya kotor karena sekrup, tapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Kopi. Tawarmu sambil mengangkat cangkir kedua. Juga kontrak? Dia mengangguk, duduk berseberangan. Tidak ada ucapan selamat pagi, tapi tidak juga ada jarak seperti kemarin. Kalian makan sarapan yang hampir tidak bisa disebut sarapan roti tawar sisa semalam dan sereal tanpa susu, tapi ada sesuatu yang berubah. Aku numpang di rumah sahabatku pas baru pindah ke kota ini. Jadi awal kehidupan rumah tangga. Tapi dalam kasusmu, semuanya hanya bagian dari fase persiapan 6 bulan. Kenapa? Lalu kamu berkata, pelan, nyaris tanpa sadar, aku juga suka fiksi, tapi lebih suka cerita sedih. Tapi sama orang yang bisa dengar aku tanpa aku harus jelasin segalanya. Tapi dalam hati kamu tahu, karena cerita sedih tidak pernah mengkhianatimu dengan harapan palsu di luar, suara kota mulai reda. Dan lampu jalan menyinari apartemen dengan cahaya kuning hangat. Dia memutar lagu pelan dari ponselnya, lagu cinta tahun 2000-an, yang liriknya terlalu jujur. Tapi keheningan yang menyelimuti terasa cukup untuk dua orang asing yang pura-pura menjadi pasangan. Rasanya seperti langkah kecil menuju kejujuran yang sebenarnya. Tapi malam ini kamu tidak gelisah. Tetapi akhirnya aku jatuh cinta ke kakaknya. Dan ya, dia nikah sama orang lain. Dulu aku pernah tinggal sama orang asing juga, katanya tiba-tiba, tanpa melihatmu, kamu berhenti mengunyah. Dia menggalang pelan. Bukan, kamu tidak tahu harus menjawab apa. Jadi kamu hanya menatap seralmu yang tiba-tiba hambar. Ingin bilang bahwa kamu sedang mencoba jadi orang itu. Tetapi kamu takut dia akan menertawakanmu. Hari itu kalian beres-beres apartemen. Membagi lemari, rak sabun, laci dapur. Hal-hal kecil yang dalam situasi normal. Tapi saat kamu membuka lemari dan melihat botol parfumnya berdampingan dengan deodoran milikmu, kamu merasa sedikit aneh. Seperti kamu benar-benar punya istri. Sore harinya, kamu masuk ke ruang tamu dan melihat dia duduk di lantai, menyusun rak buku yang kamu beli dari toko bekas. Kamu jongkok di sebelahnya. Kamu nggak capek? Dia mengangkat bahu. Capek sih, tapi beresin rak buku bikin aku tenang. Kamu menatap rak setengah jadi. Kamu suka baca? Dia tersenyum, pertama kalinya senyum itu tidak pahit. Buku fiksi, yang bikin aku lupa, kalau dunia nyata nggak selalu ramah. Ada jeda sunyi setelah itu. Dia menoleh, ekspresinya lembut. Kamu tidak langsung menjawab. Malam hari, kalian makan mie instan sambil duduk di lantai karena meja belum dirakit. Kamu tahu? Katanya sambil menyeruput mie. Kalau aku bisa pilih ulang hidup, aku pengen nikah beneran. Sekali aja, kamu menatapnya lama, jadi kamu hanya berkata, aku bisa dengar. Tapi kadang, aku juga nggak ngerti diriku sendiri. Dia tersenyum kecil. Berarti kita sama, dan malam itu, kalian tidak bicara banyak. Di kamar, kamu tidur di sofa lagi, karena dari balik pintu kamarnya, kamu mendengar suara pelan sebuah helaan napas sebelum tidur. Dan untuk alasan yang tidak kamu mengerti, itu membuatmu merasa diizinkan untuk tetap tinggal. Kamu adalah pria 32 tahun, dengan tubuh sedikit bungkuk setelah seharian bekerja di depan laptop, matamu lelah, tanganmu pegal,
dan kamu mengenakan kemeja biru tua yang sudah sedikit kusut di bagian siku, bukan masakan restoran, bukan juga sesuatu yang istimewa, tapi hangat. Tetapi dia tersenyum-senyum kecil, cepat hilang, tapi kamu sempat melihatnya. Mengingatkanmu pada sore-sore hujan di masa kecil, saat ibumu memasak telur kecap dan memanggilmu pulang dari gang depan. Kamu baru saja pulang dari kantor, hujan rintik-rintik masih menempel di rambutmu. Bau isi kantor masih melekat di pakaianmu, bercampur dengan bau jalanan basah. Kamu merasa jenuh, kosong, tapi juga ada sedikit rasa ingin pulang, rasa yang asing bagimu sejak lama. Meja itu masih goyah sedikit di ujung kanan, tapi kalian memutuskan tidak apa-apa. Kadang yang tidak sempurna justru terasa paling manusiawi. Saat kamu membuka pintu apartemen, aroma tumisan sederhana menyambutmu. Kamu memperhatikan caranya menatap mangkuk, caranya mengunyah pelan, caranya memiringkan kepala saat berpikir, apakah kamu suka rasanya atau tidak? Dan entah kenapa, kamu merasa ingin bertanya, kamu pernah masak buat seseorang sebelumnya? Dia ada di dapur, mengenakan apron motif kotak-kotak, rambutnya diikat asal, dan wajahnya tampak sedikit berminyak karena asap kompor. Kamu takut jawabannya, aku masak tumis tahu, sama sup ayam yang... Entahlah, mungkin keasinan, katanya, setengah malu. Tapi suara itu hanya mampir di tenggorokan, tak pernah keluar. Kamu mendengarnya tertawa pelan. Filmnya bukan lucu-lucu amat, tapi tawanya manis. Air keran mengalir pelan dan piring-piring bergemerincing di bak cuci seperti lonceng kecil yang memecah keheningan. Tangan kalian beberapa kali bersentuhan. Pertama kali, dia mundur. Kedua kali, kamu pura-pura tidak sadar. Ketiga kali, dia tidak menarik tangannya. Kamu menaruh tas dan berkata pelan, aku nggak peduli rasanya. Aku cuma senang ada yang masakin. Dia berhenti mengaduk dan menatapmu sekilas. Senyumnya kali ini tidak cepat hilang. Tapi kamu tahu, wajahnya tersenyum. Kalian makan di meja makan baru yang baru dirakit kemarin sore. Di luar, suara hujan mengguyur pelan. Lampu ruangan kuning lembut. Dia duduk di seberangmu, meniup sendok sup sebelum mencicipi. Tapi sebelum menutup pintu, kamu lihat untuk pertama kalinya dia menunduk karena malu. Mau tambah? Tanyanya, kamu mengangguk. Tapi kamu tahan. Karena kamu tahu, setelah makan, kalian mencuci piring bersama. Dulu, aku pengen punya rumah kecil, dapur sempit dan seseorang yang bantu cuci piring setiap malam. Katanya pelan, kamu diam, karena jantungmu berdebar dengan cara yang tidak wajar. Lucu ya? Lanjutnya, malah kejadian di skenario paling gak romantis. Kamu ingin menjawab, ingin bilang. Buatku ini cukup romantis. Malam itu, kalian duduk di sofa yang sama. Dia nonton film, kamu pura-pura membaca. Tapi kamu tidak benar-benar melihat kata-kata di halaman. Kamu nggak suka nonton? Tanyanya tanpa menoleh. Suka. Tapi aku lebih suka dengar orang ketawa, jawabmu. Dia berhenti tertawa. Ketika malam semakin larut, dia berdiri. Aku tidur duluan. Ya, kamu mengangguk. Selamat malam. Dia melangkah pelan, lalu berhenti di depan kamarnya, menoleh ke arahmu. Besok aku mau masak ayam goreng tepung. Kamu suka? Kamu menjawab. Kalau yang masak kamu, aku suka semuanya. Dia tidak menjawab. Dan kamu? Kamu duduk lama di sofa, jantungmu berdetak seperti langkah kaki seseorang yang baru belajar mencintai. Bukan karena drama, bukan karena kontrak, tapi karena dia membuat malam ini terasa layak diingat. Suara hujan di luar masih ada. Tapi sekarang, kamu tidak merasa sendirian. Kamu adalah pria berusia 32 tahun. Malam ini mengenakan setelan formal pinjaman dari lemari tua. Dasi yang kamu kenakan sedikit miring, sepatu kulit hitammu agak sempit dan rambutmu dipaksa rapi dengan gel rambut yang sudah hampir kering di ujung. Kamu berdiri di depan cermin. Mencoba terlihat meyakinkan, tapi jantungmu berdegup terlalu cepat, bukan karena gugup menghadiri pesta kantor, tapi karena wanita yang sedang keluar dari kamarnya memakai gaun biru tua. Dia istri kontrakmu malam ini terlihat seperti seseorang yang kamu takut akan membuatmu lupa bahwa semua ini hanya sandiwara. Gaunnya sederhana, lengan panjang, potongan pinggang pas. Rambutnya diikat rendah. Ada sedikit sentuhan makeup di wajahnya. Tidak menor, justru cukup untuk membuatmu ingin menatap lebih lama. Dia membawa clutch kecil warna krem dan ketika dia bertanya, sudah siap? Kamu cuma bisa mengangguk seperti anak SMA yang baru diajak kencan pertama. Kantor tempatmu bekerja menyewa ballroom hotel bintang 4 malam ini,
Lampu gantung kristal, musik jazz yang terlalu pelan, dan meja-meja bundar dengan taplak putih membuat semua terasa agak. Kamu tahu dia tidak nyaman, tapi dia tetap menahan diri, tetap tampil seperti pasangan ideal. Di tengah percakapan, ada satu momen diam ketika kalian berdua saling menatap dan semua suara lain menghilang. Ini bukan tempatku, terlalu mewah untuk hidupmu yang biasa-biasa saja. Dan hanya kamu yang bisa merasakan, setiap senyum kecil darinya adalah upaya keras untuk bermain sesuai peran. Tapi ketika kalian masuk, dan semua mata memandang, kamu mendadak merasa seperti pasangan sejati. Tetapi sebelum kamu sempat buka mulut, MC memanggil kalian untuk naik ke panggung. Undangan dadakan dari bos ingin mengenalkan pasangan termanis malam ini. Matanya tidak berkata apa-apa, tapi kamu merasa, kalau ini bukan pesta kantor, kamu mungkin sudah memegang tangannya dan mengajaknya keluar dari ruangan ini. Kamu tertawa seperlunya, menjawab seadanya. Tetapi di antara gelas anggur dan denting sendok, kamu mencuri pandang ke arahnya beberapa kali. Oh, ini istrimu? Tanya rekan kerjamu sambil mengedipkan mata. Iya, jawabmu, dan kamu mendengar suaramu sendiri sedikit bergetar. Dia tersenyum sopan, mengangguk pada semua orang yang menyapanya. Tapi hanya kamu yang tahu, tangan yang menggenggam lenganmu itu sedikit dingin. Kalian duduk di meja utama. Rekan-rekanmu mulai bercanda, minum, dan membuat tebakan tentang bagaimana kamu bisa menangkap hati gadis secantik itu. Jadi kalian hanya berputar pelan, dengan gerakan canggung dan senyum malu. Sekali, dia balas menatap. Lama, dia melepaskan anting satu persatu. Dia menyender ke kursi, matanya mulai terpejam. Saat makan malam dimulai, dia duduk tenang, memotong daging perlahan, tidak bicara banyak. Kamu tahu kamu sudah melampaui garis kontrak. Kamu berani bertanya pelan, kamu capek? Dia tersenyum. Gak, cuma, kamu ingin bilang, kamu juga merasa sama. Kalian berjalan ke depan. Dia menggenggam tanganmu. Erat, tapi bukan, karena cinta, karena gugup. Di panggung, semua orang tersenyum. Kamera mengarah ke kalian, blitz menyala. Dan saat itu, dia bersandar sedikit ke bahumu, pura-pura peluk aku, biar natural. Bisiknya cepat, kamu memeluknya. Tangannya dingin, tapi napasnya dekat. Dan untuk pertama kalinya kamu merasa. Bukan sedang berpura-pura. Setelah turun dari panggung, kalian duduk lagi. Musik berganti, dan beberapa pasangan mulai berdansa. Kamu berdiri, mengulurkan tangan. Mau coba? Tawarmu, dia ragu sebentar, lalu berdiri. Kalian melangkah ke lantai dansa. Kamu bukan penari yang baik, tapi dia juga tidak. Lucu juga ya, katanya pelan, dua orang yang gak bisa nari. Pura-pura jadi pasangan yang bahagia. Kamu menjawab, tapi kalau aku bisa milih, aku mau nari sama kamu terus. Dia menatapmu. Mata itu lagi, dan kali ini, di perjalanan pulang, kalian duduk diam di taksi. Lampu kota memantul di jendela, membuat wajahnya terlihat seperti potret lukisan. Kamu berkata pelan, hampir seperti gumaman. Aku nggak tahu bisa terus pura-pura kayak tadi. Dia membuka mata, menatapmu. Kenapa? Kamu menjawab, jujur, tanpa rencana, karena aku takut. Nanti kamu nggak pura-pura. Tapi aku udah beneran. Dia tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela, tapi kamu tahu, dia dengar semuanya. Dan sepanjang malam itu, kamu tidak bisa tidur, karena untuk pertama kalinya, kamu mulai berharap sesuatu yang tidak tertulis di kontrak, bahwa mungkin dia juga mulai merasa yang sama. Kamu adalah seorang pria 32 tahun yang hari ini mengenakan hoodie abu-abu dan celana jeans gelap. Rambutmu berantakan karena bangun terlalu pagi, mata merah karena tidur hanya 3 jam. Tubuhmu lemas, tapi kamu tetap memanggul ransel dan berjalan ke stasiun sambil menahan kantuk. Secara fisik kamu terlihat seperti orang yang kelelahan dan secara emosional. Kamu bingung, karena hari ini kamu dan dia akan melakukan perjalanan luar kota bukan liburan, bukan bulan madu, tapi perjalanan bisnis. Dan kalian harus tidur dalam satu kamar. Di peron stasiun, kalian berdiri bersebelahan tanpa banyak bicara. Dia mengenakan jaket denim, kaos putih, dan tas selempang kecil. Rambutnya dikuncir dan wajahnya polos. Cantik, tapi bukan jenis kecantikan yang ingin dipamerkan. Lebih seperti seseorang yang tidak sadar bahwa dia sedang mencuri hatimu sedikit demi sedikit. Kamu yakin cuma ada satu kamar? Tanyanya sambil melirik tiket yang kamu pegang. Kamu mengangguk. Dari kantor, budgetnya ditekan. Aku juga baru tahu tadi malam. Tapi setiap kali kamu melirik ke arahnya, kamu sadar
Kamu terbiasa dengan kehadirannya. Di jalan, kalian mampir makan di warung kaki lima. Makanannya pedas, kamu kepedasan, dan dia tertawa. Terlalu terbiasa. Dia menarik napas pelan. Ya udah, kita bisa atur nanti. Kereta datang. Dia bersembunyi di bawah atap toko, dan kamu mengangkat tasmu untuk melindungi rambutnya dari tetesan air. Kamar mandinya sempit, tirai showernya sobek sedikit di sudut bawah. Kalian duduk berdampingan, jendela di sebelahmu memperlihatkan pemandangan sawar, bukit dan langit pagi, yang masih malu-malu menampakkan cahaya. Bangunannya tuh bercat krem. Dengan jendela kayu dan lantai keramik yang mengkilap, karena terlalu sering dipel. Kalian tak banyak bicara, tapi entah kenapa, keheningan itu terasa nyaman. Sampai di kota kecil tempat klien kantor berada, kalian langsung menuju penginapan. Pemilik hotel menyerahkan satu kunci. Kamar 202. Kasurnya queen size. AC-nya dingin. Kalian naik tangga tanpa bicara. Di dalam kamar, ada satu kasur besar, satu kipas angin cadangan, dan lemari kayu yang sedikit miring. Kamu berkata cepat, nanti aku bisa tidur di lantai, atau kalau kamu nggak nyaman, aku bisa turun cari penginapan lain. Dia menatapmu lama, lalu mengangguk. Gak usah, kita dewasa. Lagian aku capek. Siang harinya kalian bekerja di kantor klien. Bertemu tim, presentasi, revisi data. Lydia lebih banyak diam, hanya mencatat dan mendengarkan. TV menyala tanpa suara. Dia sedang menyisir rambut. Kamu sedang membaca email kantor. Tapi suasana begitu hening, begitu tenang, hingga kamu merasa tak ada dinding yang memisahkan kalian. Sore menjelang, kalian pulang ke penginapan. Ternyata kamu payah juga ya soal cabai. Katanya sambil menyeruput es jeruk. Kamu aja yang kayaknya imun, jawabmu. Tawanya masih terngiang saat kalian berjalan kembali ke hotel. Hujan turun tiba-tiba, dan kalian berlari kecil. Kamu mau jadi payung berjalan? Tanyanya gelap, buat kamu ya, tapi bayarannya mahal, katamu. Dia menatapmu, masih setengah tertawa. Mahal gimana? Kau harus temani aku tiap malam, buat ngobrol sebelum tidur. Mendadak, tawanya pelan. Dan wajahnya berubah sedikit. Serius. Bisa, tapi jangan jatuh cinta ya. Kamu hanya tersenyum. Tapi dalam hati, kamu tahu, kamu sudah jatuh. Sejak kemarin, malamnya kalian di kamar. Duduk di dua sisi kasur. Aku dulu tidur di sisi kanan ya. Katanya, kamu mengangguk. Silakan. Dia mematikan lampu utama, menyisakan cahaya temaram dari lampu meja. Kamu berbaring, dia juga di sisi masing-masing. Tapi jarak kasur terasa terlalu kecil untuk menampung begitu banyak perasaan yang tak diucapkan. Kamu tahu? Katanya tiba-tiba, aku pikir ini semua bakal lebih dingin dari ini. Tapi ternyata, kamu cukup hangat. Kamu membalikkan badan, menghadap dinding, menyembunyikan senyum kecil yang muncul tanpa izin. Dan malam itu, meski tak ada yang disentuh, meski tak ada kata cinta yang diucap, kamu tahu hatimu semakin sulit dikendalikan. Karena dalam satu kamar kecil, kalian bukan lagi dua orang asing yang berpura-pura. Kamu adalah pria 32 tahun yang malam ini mengenakan kaos dalam tipis dan celana pendek olahraga masih setengah basah karena kehujanan. Rambutmu menetes, tubuhmu menggigil sedikit. Dada napasmu terasa berat setelah lari kecil dari minimarket yang mendadak banjir pelanggan karena hujan turun tanpa peringatan. Kamu menenteng kantong plastik berisi roti, susu kotak, dan 2 bungkus mie instan. Tapi begitu membuka pintu kamar penginapan, kamu langsung berhenti karena dia sedang berdiri di depan kamar mandi, hanya mengenakan handuk besar yang melilit tubuhnya, rambutnya masih basah dan matanya merah. Dia baru saja selesai mandi, tapi bukan itu yang membuatmu terdiam. Wajahnya tidak biasa, tidak setenang biasanya, matanya sembab, seperti habis menangis. Kamu menutup pintu pelan, meletakkan belanjaan di atas meja kayu tua, dan mendekat perlahan. Kamu gak apa-apa? Tanyamu, setengah berbising. Tapi sebelum pintu tertutup, kamu sempat dengar satu kalimat pelan. Dia tidak langsung menjawab, cuma memalingkan wajah, mengambil baju ganti dari koper dan masuk kembali ke kamar mandi. TV masih menyala menampilkan sinetron lokal dengan kualitas gambar buruk. Tapi kamu tidak melihatnya, fokusmu hanya pada suara air mengalir dari kamar mandi. Setiap tetes seperti menghitung waktu yang kamu butuhkan untuk berpikir, harus apa? Harus bagaimana? Maaf, aku cuma keinget sesuatu. Jadi kamu berdiri, mengambil handuk kecil dari koper, dan menunduk di hadapannya. Kamu duduk di pinggir kasur, rambutmu masih menetes,
Tapi kamu tak peduli. Rambutnya masih setengah basah, dan wajahnya tampak lebih tenang, tapi tetap kosong. Dan di antara gerakan tanganmu, kamu dengar napasnya perlahan menjadi lebih stabil. Ketika dia keluar beberapa menit kemudian, dia sudah berganti piyama. Kenapa aku ada di sini? Aku beliin roti, katamu, berusaha terdengar santai. Dia hanya mengangguk, duduk di sisi kasur, membuka kantong plastik, mengeluarkan roti, lalu berkata tanpa melihatmu, aku tadi mikir. Angin masuk lewat celah jendela yang tak bisa ditutup rapat. Tapi kalian tidak merasa kedinginan. Dia janji datang, tapi yang datang cuma cat tutut. Kamu mengangguk pelan. Aku juga kadang nanya ke diri sendiri, aku dulu pernah nunggu seseorang di kamar hotel kayak gini. Lanjutnya, kamu menoleh. Dia pacarmu? Dia menggigit bibir. Tunangan, kamu tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu mendadak ingin melakukan sesuatu. Apapun, rambutmu belum kering. Katamu pelan, boleh aku bantu? Kamu mematikan lampu dan ikut berbaring, membelakangi dia. Tapi saat kamu hampir terlelap, kamu dengar suaranya, dan di tengah tawa kecil itu, kalian saling menatap. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada peran, tidak ada naskah, tidak ada kontrak. Hanya dua manusia yang sama-sama patah. Tetapi malam ini, memilih duduk bersebelahan. Dia menatapmu sebentar, ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kamu mulai mengeringkan rambutnya perlahan, gerakanmu canggung, tapi setiap helai rambut yang disentuh, membuat hatimu makin berat. Dia diam saja, tidak bergerak, karena kamu tahu, kadang jawaban bukan hal yang orang butuhkan, tapi keberadaan. Dan kamu ada di sini, dalam satu kamar hotel tua, bersama seorang wanita yang menangis di bawah shower, dan yang, entah kenapa, mulai membuatmu ingin tinggal lebih lama, dari kontrak 6 bulan. Aku nggak nyangka kamu bisa sebaik ini, katanya. Aku juga nggak nyangka aku masih bisa peduli, jawabmu. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak menoleh. Beberapa menit kemudian, kalian duduk bersandar di dinding, masing-masing dengan roti di tangan. Hujan di luar makin deras. Kamu pernah ditinggal? Tanyanya pelan. Sering, jawabmu. Tapi bukan dalam bentuk cat. Dia menatapmu. Bentuk apa? Diam, tiba-tiba berhenti hadir. Tapi masih online. Dia tertawa kecil itu. Lebih jahat, kamu ikut tersenyum. Ketika kalian bersiap tidur, dia berbaring lebih dulu. Terima kasih, ya, kamu menoleh pelan, meski gelap. Untuk apa? Untuk nggak nanya terlalu banyak. Kamu mengangguk dalam diam. Kamu adalah pria 32 tahun yang malam ini mengenakan kaos putih longgar dan celana santai hitam. Tubuhmu terasa ringan, meski lelah dan matamu masih menyisakan kantuk. Dari tidur tak nyenyak malam sebelumnya, lampu meja menyala temarang dan di tangannya ada mug kecil berisi teh. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam langkahmu. Kamu tidak merasa terburu-buru pulang ke rumah, tapi juga tidak merasa ingin tinggal lama di kantor klien. Wangi melati halus menyusup ke hidungmu, membawa rasa tenang yang belum pernah kamu rasakan, bahkan dalam pelukan siapapun sebelumnya. Kamu hanya ingin kembali ke kamar hotel kecil itu, tempat seseorang yang dulu terasa asing, sekarang mulai menjadi pusat gravitasi harimu. Waktu kecil, ibuku sering nyeduh teh tiap kali aku sedih. Katanya, teh itu seperti teman diam gak banyak tanya, tapi bikin tenang. Saat kamu membuka pintu kamar, dia sedang duduk di lantai, bersandar pada dinding dekat jendela. Aku bikin doa, katanya pelan, tanpa menoleh. Yang satu buat kamu, kamu menaruh tas, dan mengambil cangkir itu, hangat. Kamu suka teh? Tanyamu sambil duduk di sebelahnya. Dia mengangguk. Kamu mengangguk. Mungkin, karena itu aku suka kopi. Karena aku butuh sesuatu yang pahit. Biar aku tahu aku masih bisa ngerasa. Dia menoleh, tersenyum kecil. Kamu selalu ngomong kayak penulis puisi gagal, ya? Aku nunggu di depan rumahnya 5 jam sambil bawa undangan yang belum dibagi. Ternyata, dia pindah kota. Kamu tertawa. Mungkin aku gagal di semua hal, kecuali duduk di sebelah kamu malam ini. Makanya waktu ada tawaran kontrak pernikahan, aku ambil, biar semuanya ada batas waktu. Ada tanggal kedaluarsa, gak usah berharap. Ternyata yang bikin sakit itu bukan harapan yang pupus. Tapi waktu kamu merasa, kamu bukan orang yang layak ditunggu, katamu pelan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Di luar, kota kecil itu sudah tidur. Tak ada suara mobil. Hanya sesekali angin menyentuh kaca jendela. Membuat gorden tipis bergoyang perlahan. Aku pernah hampir nikah, katanya, pelan dan datar. Kamu diam, menoleh tanpa menyela.
Seminggu sebelum hari H, dia pergi, gak bilang apa-apa. Gak ada alasan, cuma pergi. Kamu menahan napas. Kamu sendirian waktu itu? Dan dalam hening itu, kamu merasa, mungkin kalian berdua sedang belajar mendengar kembali. Pelan-pelan, dari jarak yang sangat dekat. Dia mengangguk. Iya, gak ada yang tahu. Aku cuma bilang acaranya batal. Tapi gak bilang kenapa. Dia berkata, gak usah pindah. Kita udah dewasa kan? Dan kamu tahu, bukan soal dewasa. Tapi soal, percaya, ruangan jadi gelap, tapi hatimu tidak. Karena kamu tahu, luka itu belum sembuh. Tapi setidaknya sekarang ada dua orang yang saling menjaga bekasnya. Kamu ingin bicara sesuatu, tapi tenggorokanmu berat. Adalah luka yang tidak ingin kamu sembuhkan terlalu cepat. Sejak itu, aku nggak percaya hubungan beneran. Lanjutnya, kamu meletakkan cangkir, menatap keluar jendela. Tapa. Dia tidak langsung menjawab, tapi setelah beberapa detik. Dia menyandar ke bahumu. Kamu pernah ditinggal juga? Kamu mengangguk. Bukan ditinggal, tapi diabaikan. Kayak kamu ngomong, tapi nggak ada yang dengar. Dia menutup mata. Bahunya tetap bersandar di tubuhmu. Malam itu, kalian tidur tanpa banyak bicara. Tapi kamu tidak tidur di sofa, lampu dimatikan, dan sebelum tertidur. Kamu berpikir, jika Teh adalah teman diam yang menenangkan, maka dia. Karena untuk pertama kalinya, kamu ingin luka itu tetap ada agar kamu punya alasan untuk tetap dekat. Kamu adalah pria 32 tahun, duduk di sisi tempat tidur dengan kaos oblong hitam dan celana jeans yang belum sempat kamu lepas sejak pulang dari kantor siang tadi. Tubuhmu lelah, karena hari ini terlalu panjang dan matamu berat, karena terlalu banyak pikiran. Saat kamu tiba di hotel. Dia sudah duduk di kasur dengan wajah datar, tidak menegur, tidak menoleh, hanya diam dan diamnya, lebih memekakan telinga daripada teriakan. Tapi rasa capek itu bukan karena kerjaan, bukan juga karena perjalanan. Hari ini dia marah, dan itu membuat dada kamu sesak seperti ditimpa bantal basah yang tidak kunjung diangkat. Semua berawal dari hal kecil kamu lupa mengabari bahwa rapat molor. Ponselmu mati, mau teh? Aku telat, katamu waktu itu, maaf. Dia sibuk dengan laptopnya, kadang membuka ponsel, kadang pura-pura tidak ada kamu di ruangan yang sama. Dia hanya menjawab, iya, kamu tahu kata itu bukan iya. Itu artinya, aku kecewa tapi aku terlalu capek buat bertengkar. 2 jam berlalu, kamu sudah mandi, ganti baju. Makan mie instan sendirian dan tetap tak ada kata darinya. Pelan, hati-hati, seperti menulis sesuatu yang kamu tidak yakin layak dikirim. Kamu mencoba membuat suasana jadi ringan. Dia menggeleng. Kamu, beneran gak apa-apa? Aku lupa charge HP. Aku juga terlalu panik. Waktu tahu aku gak bisa ngabarin kamu, karena aku tahu kamu bakal mikir macam-macam. Tapi bukan, karena aku gak peduli. Justru, karena aku mikirin kamu terus sepanjang rapat, makanya aku makin panik. Dan itu bikin aku makin diam. Aku nggak bisa ngomong langsung, karena aku tahu aku nggak pinter bicara. Tapi hangat. Tapi aku sayang kamu. Bahkan, kalaupun kita cuma kontrak. Aku udah kadung beneran sayang. Kamu penting buatku, bahkan sebelum aku sadar. Dia menjawab, biasa aja. Dan kamu tahu, kalimat biasa aja dari seorang wanita adalah pertanda bahwa kamu dalam bahaya. Saat dia masuk ke kamar mandi, kamu membuka ponsel dan mulai mengetik. Hanya saling tahu bahwa ada hati yang diam-diam ingin dipertahankan. Maaf kalau aku bikin kamu nunggu tanpa kabar. Kamu baca ulang. Lalu hapus semuanya. Lalu tulis ulang, lebih pendek. Maaf udah bikin kamu nunggu. Aku bodoh. Tapi aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tolong jangan diem terus kayak gitu. Aku nggak tahan. Kirim. Dia keluar dari kamar mandi. Menatapmu. Duduk, tidak bicara. Lalu membuka ponsel, membaca dan tidak menjawab. Kamu diam. Detik terasa seperti menit, menit seperti jam. Lalu tiba-tiba, dia menyandarkan kepala ke bahumu, pelan, tanpa kata. Kamu tahu? Bisiknya, aku bukan marah karena kamu telat. Tapi, karena aku takut aku penting sendirian. Kamu menahan napas. Dia menutup mata, masih bersandar. Besok, jangan lupa charger lagi. Ya, katanya pelan, seperti ancaman penuh sayang. Kamu tertawa kecil. Iya, aku juga nggak akan lupa kamu lagi. Malam itu, kalian tidur dengan tangan saling menggenggam, tanpa ucapan manis, tanpa janji besar. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kamu tertidur duluan,
Karena kamu tahu, dia tidak akan pergi diam-diam di tengah malam. Kamu adalah pria 32 tahun. Malam ini memakai kaos polo hitam dan celana chino abu-abu, duduk di meja restoran bersama 3 rekan kerja dan 1 perempuan, yang belakangan ini jadi alasannya kamu bangun pagi. Tubuhmu segar, karena tidur siang sebentar tadi. Tetapi hatimu cemas karena dia sedang minum dan kamu tahu, dia tidak kuat alkohol. Wajahmu tersenyum, tapi mata kamu terus melirik ke arahnya, memastikan dia tidak menuang lagi ke dalam gelas. Wajahnya memerah, matanya setengah redup, dan tawanya lebih ringan dari biasanya. Seperti beban yang dia tinggalkan di kamar. Seperti seseorang yang sedang mencoba jadi versi yang lebih mudah dicintai meskipun kamu tahu, kamu sudah jatuh hati pada versi dirinya yang justru paling rumit. Terlambat, dia sudah 3 gelas. Hey, suaminya mana? Tanya temanmu sambil menunjuk dia. Kamu tersenyum kecil. Di sini. Lagi sibuk jadi satpam pribadi. Ketinggalan kereta yang kamu tahu harusnya kamu tumpangi sejak awal. Kebanyakan minum. Dan tadi dekat-dekat sama orang. Mereka tertawa. Tapi kamu tidak. Karena saat kamu melihat dia tertawa sambil menyandarkan kepala ke bahu kiri teman cewek kalian. Kamu merasa seperti kalian pulang naik taksi. Dia bersandar padamu sepanjang jalan. Rambutnya bau alkohol bercampur wangi sampo. Napasnya pelan. Matanya hampir tertutup. Kamu gak marah ya? Bisiknya. Marah kenapa? Menatapmu dengan pandangan kabur. Soalnya aku. Kamu menggeleng. Aku gak marah. Tapi aku cemburu. Dia membuka mata. Pelan, aku cuma pengen tahu pelukan itu masih bisa bikin aku tenang atau enggak. Kamu bohong. Kita kan cuma pura-pura. Kamu menatap keluar jendela. Iya. Tapi perasaan aku gak pura-pura. Dia menunduk. Melepas sepatu pelan-pelan, lalu berkata lirih, aku mau tidur. Tapi boleh minta satu hal? Dia tidak menjawab, tapi tangannya menggenggam lenganmu erat. Seperti seseorang yang sadar dia tidak bisa berjalan lurus malam ini. Dan butuh tempat bersandar. Sampai kamar, kamu bantu dia duduk di kasur. Kamu menolak. Apa? Peluk aku. Bentar aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kamu diam. Tapi tubuhmu bergerak sendiri, mendekat, memeluknya dari samping. Dia bersandar ke dadamu. Dulu, waktu tunanganku pergi, aku tidur sambil peluk bantal. Seminggu, rasanya kosong. Tapi malam ini, kamu tidak menjawab. Tapi tanganmu memeluk lebih erat. Aku takut, bisiknya. Takut, kalau ternyata kamu beneran, dan aku nggak bisa pura-pura lagi. Kamu menutup mata, jantungmu berdetak lebih keras dari biasanya. Takut itu wajar, jawabmu. Tapi yang aku takutin, kalau kamu tiba-tiba berhenti butuh pelukan ini. Beberapa menit berlalu, dia tertidur di pelukanmu, napasnya teratur, wajahnya tenang. Dan kamu tidak bergerak, tidak berani, karena malam ini yang palsu hanyalah statue. Tapi semua detik terasa terlalu nyata untuk disebut pura-pura. Kamu tahu, saat dia bangun nanti, dia mungkin pura-pura lupa. Tapi kamu tidak akan. Karena ini pertama kalinya kamu merasa berguna untuk seseorang bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai tempat pulang yang tak terucap. Kamu adalah pria 32 tahun, siang ini mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, karena terburu-buru keluar rumah, celana panjang hitam, dan sepatu yang sudah mulai usang di bagian tumit. Tubuhmu tidak terlalu lelah. Tetapi hari ini, kamu membawa sesuatu yang jauh lebih berat dari tas kerjamu, sebuah rencana kecil yang tidak tertulis di kontrak manapun. Tapi karena kamu ingat ekspresinya saat kalian lewat toko sepatu 2 minggu lalu, dia tidak bilang ingin, tidak menunjuk, hanya dia menatap sepasang sepatu putih polos dengan mata berbinar sebentar. Lalu berpaling seolah tak terjadi apa-apa. Tapi karena ini pertama kalinya kamu melakukan sesuatu tanpa alasan logis, tanpa motif, tanpa manfaat. Hanya karena ingin melihat dia tersenyum. Rambutnya dicepol tinggi dan dia mengenakan kaos longgar milikmu. Kamu tahu, karena logo kecil di ujung lengannya sobek. Sejak dulu, hari ini kamu ingin memberinya hadiah. Bukan karena ulang tahun, bukan karena momen istimewa. Tapi kamu lihat, dan kamu simpan di kepala, dan hari ini kamu kembali ke toko itu sendirian. Sore hari, saat pulang ke apartemen, kamu menenteng kotak kecil berwarna krem. Degup jantungmu tidak normal, bukan karena takut dia tidak suka. Saat kamu masuk, dia sedang di dapur, membalik telur dadar di atas wajan kecil. Dan saat dia melihat isi kotaknya sepatu putih polos, yang dia tatap 2 minggu lalu, dia terdiam. Kamu cepat hari ini, katanya tanpa menoleh. Lumayan,
Aku mampir sebentar, jawabmu, meletakkan kotak di meja makan. Dia selesai memasak, mencuci tangan, dan melihat benda itu. Apa ini? Kamu buka aja. Dia menatapmu, ragu, tapi tetap membuka. Pelan-pelan. Beberapa detik. Lalu berkata pelan, kamu ngapain beli ini? Kamu suka kan? Dia menggigit bibir. Tapi ini kan cuma kontrak. Kamu nggak harus. Aku tahu, potongmu. Makanya ini bukan hadiah suami buat istri. Ini hadiah dari seseorang yang pengen kamu bahagia. Dia tidak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca, bukan musik romantis. Hanya lagu akustik sederhana yang mengisi ruang dengan suara gitar dan napas manusia. Dia menunduk, menyentuh sepatu itu seolah menyentuh sesuatu yang lebih lembut dari kain perasaan yang selama ini dia coba tahan. Kamu ingat ya? Aku cuma lihat sebentar waktu itu. Kamu tersenyum. Aku ingat semua yang kamu nggak bilang. Dia tertawa kecil, sambil menyeka matanya. Kamu bikin semuanya makin susah, katanya. Dan di antara canda ringan itu, kamu tahu ada dinding yang baru saja runtuh. Aku mulai lupa kapan terakhir kali aku dikasih sesuatu yang aku suka, tanpa harus minta maaf. Karena kamu terlalu tulus. Malam itu, kalian makan malam sambil mendengarkan lagu dari ponsel. Besok aku pakai sepatu ini, katanya sambil menyuap nasi. Jangan sampai kotor ya, jawabmu. Kalau kotor, kamu yang bersihin. Siap, Bu. Kalian tertawa. Menjelang tidur, dia berkata, kamu tahu? Kamu menjawab, aku juga mulai lupa kapan terakhir kali aku pengen bikin seseorang tersenyum. Sampai sekarang. Dia tidak menyentuhmu malam itu, tidak memeluk, tidak minta pelukan. Tapi sebelum tidur, dia menoleh dan berkata, kalau ini bukan cinta, aku nggak tahu lagi apa itu cinta. Badan kamu tertawa pelan dalam gelap, karena akhirnya, sesuatu yang tidak ada dalam kontrak justru menjadi bagian terpenting dalam hubungan kalian. Kamu adalah pria 32 tahun, pagi ini duduk di meja makan dengan kemeja putih dan celana panjang gelap. Rambutmu sudah disisir rapi, tapi tanganmu sedikit gemetar. Wajahnya tenang, nyaris datar, tapi matanya sedikit bengkak, seolah semalam dia bicara terlalu banyak pada dirinya sendiri. Di tangannya ada pena. Di depanmu ada secangkir kopi yang sudah dingin, dan di seberangnya, selembar kertas dalam map bening. Surat cerai, yang sudah lama kalian tahu akan tiba, tapi ternyata tidak pernah kamu siapkan hati untuk menyentuh. Dia baru keluar dari kamar, mengenakan blus krem dan celana panjang linen. Hari ini tanggalnya pas kan? Katanya pelan. Kamu mengangguk, tapi kamu tidak mengambil pena, tidak langsung, cuma tanda tangan, ya. Habis itu kita bisa bebas. Lanjutnya, kamu masih diam. Dia duduk di seberangmu, menatap lurus. Kita sudah sesuai kontrak, 6 bulan. Kamu dapat rumahmu, aku dapat stabilitas untuk visa kerja. Kita berhasil. Kamu menarik napas, menatap map bening itu sejenak, lalu mengangkat wajar. Kalau aku nggak mau tanda tangan? Dia berkedip. Sekali, pelan, kamu berkanda? Kamu menggeleng? Aku serius. Kenapa? Kamu menahan suara, tapi hatimu penuh. Karena, aku nggak mau cerai sama kamu. Dia tertawa kecil. Kita bahkan nggak pernah nikah beneran. Kamu menatapnya. Dalam, tapi aku beneran jatuh cinta. Tapi kalau cinta ini salah, aku rela disalahkan. Kita janji, dari awal, nggak akan jatuh hati, nggak akan bikin rumit. Dengar kamu ngeluh soal air panas. Pengen beli roti yang kamu suka tanpa kamu minta. Pengen pulang dan tahu kamu di rumah. Ruangan mendadak hening. Diam dinding berdetak seperti mengetuk-ngetuk kepala kalian berdua. Kamu ngerti kan ini gila? Katanya dengan suara yang mulai naik. Cuma 2 orang yang mau nyoba bareng. Yang gila itu, perasaan yang datang tanpa izin, tapi bikin semuanya jadi hidup. Dia berdiri, mengambil map itu, menekannya ke dada. Dan aku gagal. Maaf, katamu. Dia menggigit bibir. Kamu cuma bingung, terbiasa. Kita tinggal bareng, wajar. Kalau kamu ngerasa nyaman, bahwa cinta itu sempat datang, dan aku bakal tetap nunggu, kamu menggeleng. Ini bukan nyaman. Ini pengen tetap lihat kamu tiap pagi. Dia mulai menangis, tapi tetap diam. Kamu bangkit, pelan-pelan memegang tangannya. Hanya diam di ruangan, yang terasa terlalu penuh untuk 2 hati, yang sama-sama terluka tapi diam-diam saling menolong. Aku tahu kamu takut, aku juga, katamu, tapi kali ini, gak ada tanggal kadaluarsa, gak ada syarat. Dia menarik napas, tapi tak mampu menjawab. Kamu bisa lihat pertempuran
Dalam matanya antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, dia bicara pelan. Kalau nanti aku berubah pikiran, kamu bakal nyalahin aku? Kamu menggeleng. Kalau kamu pergi, aku bakal tetap percaya. Dia menunduk, meletakkan map berisi surat cerai di atas meja, tidak lagi memegangnya. Aku butuh waktu, bisiknya. Kamu mengangguk. Aku punya seumur hidup. Hari itu, kalian tidak tanda tangan. Tidak pergi ke kantor catatan sipil. Tidak makan siang bersama. Dan malamnya, sebelum tidur, dia berkata, "Mungkin, ini bukan akhir." Kamu menjawab, "Buatku, ini baru mulai." Kamu adalah pria 32 tahun. Malam ini duduk di balkon kecil apartemen kalian dengan jaket tipis, celana training, dan secangkir kopi yang hampir dingin. Hawa malam tidak terlalu dingin, tapi kamu menggigil sedikit bukan karena udara. Tapi karena malam ini, kamu memutuskan untuk berhenti menunggu. Kaos putih lengan panjang dan celana tidur abu-abu membuatnya tampak seperti bagian dari rumah bukan pengunjung. Tapi kamu tahu, sampai hari ini, dia masih menganggap ini semua. Sementara, untuk bicara, sejujur mungkin. Dan bukan untuk membuat dia bertahan, tapi untuk membuat dia tahu. Kamu tidak lagi pura-pura. Lalu keluar, berdiri di sebelahmu. Tidak bicara, tapi juga tidak menghindar. Di dalam, dia sedang melipat pakaian. Lampu kuning hangat menyinari punggungnya. "Kamu punya waktu?" Tanyamu dari pintu balkon. Dia menoleh. "Buat apa?" "Buat aku, dengerin keluhan kerjaan, nonton film jelek, dan beli roti tengah malam. Kita udah jadi sesuatu, bahkan kalau status kita bilang sebaliknya." Dia diam sejenak, meletakkan pakaian di rak. Kamu menatap langit malam, lalu membuka mulut perlahan. "Kita udah hidup bareng 6 bulan. Tidur di tempat yang sama. Masak bareng, cuci piring bareng. Aku jatuh cinta, bukan sama istri kontrakku, tapi sama kamu. Sama yang masak mie terlalu asin, yang ngomong kalau aku lupa tutup pasta gigi. Tapi, kalau aku diem terus, kita berdua bakal hancur. Tapi aku janji nggak akan pergi waktu kamu butuh. Aku janji, setiap pagi kamu bangun, kamu nggak akan sendirian. Bahkan kalau kamu marah, atau diem berhari-hari, aku tetap ada. Yang peluk aku waktu mabun, dan pura-pura lupa besok paginya." Dia menunduk, tak menjawab, tapi saat kamu membuka mata, kamu melihat secangkir kopi di meja, dan selembar kertas kecil yang ditulis dengan pulpen hitam. Kamu lanjut, suaramu sedikit bergetar, tapi kamu tak berhenti, karena kamu pernah ditinggal, pernah dibohongi. Tapi aku bukan dia. Aku nggak datang buat singgah. Aku datang buat tinggal. Tapi karena kamu tetap tinggal, saat aku sendiri pun tidak yakin pantas dicintai. Aku tahu dari awal kamu cuma main perang. Aku juga. Tapi di tengah-tengah semua pura-pura ini, dia menggigit bibir. Masih diam, tapi matanya mulai basah. "Aku tahu kamu takut. Aku nggak bisa janji nggak akan salah." Dia akhirnya bicara. Suaranya pelan, patah-patah. "Kalau kamu bohong, aku bisa hancur, tahu?" "Aku tahu." Dia menatapmu lama. Dan akhirnya berkata, hampir seperti gumamang, "Aku juga capak pura-pura." Lalu dia menyandarkan kepalanya ke bahumu. Dan di tengah malam yang biasa, kalian berdua akhirnya jujur, untuk pertama kalinya. Keesokan paginya, dia bangun lebih dulu. Kamu masih terlelap di kasur. "Aku juga mencintai kamu, bukan karena kamu baik. Bukan, karena kita serumah. Dan kamu tahu, bukan lagi sekadar peran, bukan lagi permainan. Ini sudah jadi kisah nyata. Kamu adalah pria 32 tahun. Pagi ini bangun lebih awal dari biasanya. Kaos abu-abu yang kamu kenakan masih bau deterjen dan rambutmu belum sempat disisir. Tidak ada langkah kaki kecil yang menyusuri dapur. Dan tidak ada dia. Kamu berdiri di ambang pintu kamar. Menatap ke sekeliling ruangan yang terasa terlalu rapi, terlalu sunyi. Dan yang paling menyakitkan terlalu kosong. Piring di rak sudah bersih. Selimut di kasur dirapikan. Tidak ada cangkir kopi favoritnya di meja. Tidak ada suara air mengalir dari kamar mandi. Atau apakah kamu sudah mengabaikan satu isyarat kecil yang harusnya bisa kamu baca, bahwa kadang seseorang bisa mencintaimu dan tetap memilih pergi. Nah, hanya percakapan semalam yang masih hangat di kepala, tapi sudah dingin di kenyataan. Yang tertinggal hanya sepasang sepatu putih yang dulu kamu belikan, terletak rapi di depan pintu, seolah ingin bilang, "Aku pernah ada di sini." Tapi sekarang tidak lagi. Dia pergi. Kamu genggam. Kamu hirup. Wangi sabun cuci bercampur aroma tubuh
yang mulai kamu hafal, tapi sekarang hanya jadi jejak samar, jejak yang tidak akan bertambah, tidak akan kembali, tanpa catatan, tanpa pesan, tanpa pelukan terakhir. Kamu duduk di tepi kasur, menatap lantai, mencoba berpikir, apakah ini bagian dari lelucon kejam semesta? Hanya wallpaper fotonya yang kamu ambil diam-diam waktu dia tertawa di depan warung. Teleponmu diam, tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan baru, kamu tidur lebih cepat dari biasanya, tapi tidak benar-benar tidur. Kamu hanya berbaring, memejamkan mata, dan membiarkan satu kalimat berputar terus di kepala. Kamu membuka lemari, separuhnya kosong. Kosong secara sempurna, hanya gantungan yang menggantung tanpa fungsi. Seperti hatimu pagi ini, membereskan meja yang sudah bersih. Menyentuh barang-barangnya seolah berharap mereka bicara, tapi tidak ada yang bicara. Bahkan hatimu sendiri pun diam. Kamu mengambil selembar baju bekas miliknya yang tersalip di tumpukan cucian. Kamu ingin marah, tapi tak bisa. Kamu ingin menangis, tapi hanya bisa menggigit bibir. Karena di antara semua kemungkinan, kamu tidak pernah mengira bahwa setelah semua keterus-terangan itu, Lydia tetap memilih meninggalkanmu. Langit mulai gelap dan lampu kota satu persatu menyala. Hari itu berjalan lambat. Kamu mencoba sibuk, menyapu, mencuci. Sore hari, kamu duduk di balkon, tempat yang dulu jadi saksi pengakuan kalian. Angin sore membawa debu dan sepi. Lalu kamu buka ponsel, tanpa harapan. Tapi tetap membuka. Dan di sana, tidak ada pesan. Tidak ada missed call. Tanganmu gemetar. Tapi kamu tidak menghapusnya. Malam turun. Aku juga mencintai kamu, tapi mungkin itu belum cukup. Kamu bangun pukul 2 dini hari, dan baru menyadari, sepi bukan karena suara hilang, tapi karena kamu masih menunggu sesuatu yang kamu tahu tidak akan datang malam ini. Dan kamu mulai berpikir kalau cinta tidak cukup menahan seseorang untuk tetap tinggal. Lantas, apa yang bisa? Kamu adalah pria 32 tahun, pagi ini berdiri di depan jendela dengan hoodie kusam dan celana panjang rumah yang belum kamu ganti sejak kemarin. Mata kamu sembab, tubuhmu sedikit bungkuk, dan langkahmu tak punya arah. Dan kamu sudah belajar cara menenangkan diri tanpa teh. Tidur tanpa dengar napasnya, dan berbicara dengan kursi kosong seolah dia masih duduk di sana. Hari-hari terakhir terasa seperti lorong kosong yang tidak ada pintu keluar. Kamu duduk di sofa, memegang sepatu putih yang dia tinggalkan, dan berpikir, mungkin ini cara Tuhan menyuruhmu untuk tidak terlalu berharap bahwa tidak semua hal yang kamu perjuangkan akan tetap tinggal. Kamu masih menyalakan air panas setiap pagi, masih menaruh 2 cangkir di meja makan, masih menengok ke balkon setiap sore. Walau kamu tahu tak akan ada siapa-siapa di sana. Sudah 3 minggu sejak dia pergi. Kamu mulai mencoba kembali bekerja, kembali tertawa, kembali menjadi versi kamu yang dulu. Tapi setiap orang yang mengenalmu tahu, ada sesuatu yang hilang dari cara kamu menyebutkan kata pulang. Tapi cukup untuk membuat detak jantungmu berubah jadi gelombang pasang. Sore itu, langit mendung, bukan mendung yang berat, tapi mendung yang membuat semuanya tampak lebih lambat. Lalu pintu diketuk, pelan, sekali, kamu tidak bergerak, mengira itu hanya delusi lain yang dibuat otakmu. Katanya, tapi aku mau mulai dari sekarang. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini 2 kali. Kamu berdiri, langkahmu lambat, nafasmu nyaris tertahan. Saat kamu buka pintu, dia berdiri di sana, dengan payung lipat, rambut sedikit basah, wajah tanpa riasan, dan tas kain kecil di tangan. Hanya itu, kamu. Suaramu serak, dia menatapmu. Lama, tak ada senyum. Tapi mata itu, mata yang kamu kira tak akan kamu lihat lagi, bergetar ringan. Aku takut, katanya. Tapi ternyata, pergi itu lebih menyakitkan. Hanya membuka pintu lebih lebar. Bukan hanya pintu rumah, tapi semua yang selama ini kamu tahan. Semua luka, semua harap. Semua doa yang kamu bisikan ke dinding setiap malam. Kamu tidak menjawab. Dia masuk, melepas sepatu, menaruh tas, dan berdiri di tengah ruangan seperti seseorang yang kembali ke tempat yang belum sempat dia akhir. Aku belum bisa janji soal selamanya, kamu menganggun. Tidak butuh kata besar, tidak butuh musik latar. Karena kali ini, yang kalian jalani bukan lagi drama. Bukan peran, bukan kontrak. Ini hidup. Hari mulai gelap, tapi di dalam ruangan, cahaya kuning lampu gantung terasa cukup. Kamu dan dia duduk berdampingan di sofa, tak bersuara. Hanya saling diam, dalam kenyamanan yang dulu kalian cari lewat segala bentuk pura-pura. Kini tak perlu lagi.
Cangkirnya sama seperti dulu yang kamu simpan, meski sudah retak di sisi. Dia meminumnya perlahan, menatap uap yang naik sambil berkata, aku suka aromanya. Hangat. Tapi dalam bentuk paling sederhana, seseorang yang kembali, saat kamu tak lagi menunggu. Seseorang yang melihatmu. Saat kamu merasa tak terlihat, kamu menyeduhkan. Kamu tidak berkata banyak. Hanya melihat keluar jendela, ke langit yang tak lagi hujan. Tidak cerah. Tapi cukup untuk berharap esok lebih baik. Kadang, cinta tidak datang dengan fanfare. Tidak juga dengan janji Megan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang harus ditebak. Kalian hanya perlu saling hadir, dan biarkan waktu melakukan sisanya. Malam ini, kamu tidur tanpa beban. Dan sebelum kamu benar-benar tertidur, kamu menarik selimut pelan, memegang tangannya, dan menyadari satu hal, akhir yang indah bukanlah yang paling sempurna. Tapi yang datang setelah kamu berhenti berpura-pura dan menemukan bahwa cinta tetap tinggal. Selamat malam. Kamu boleh tenang sekarang.